Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatra Rubai dengan NIM 131423046, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kerjasama antara negara, pemerintah, organisasi, mitra di bidang kemaritiman. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk kerjasama antara negara, pemerintah, dan organisasi mitra di bidang kemaritiman. Yaitu Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki lautan luas dibandingkan dengan daratan, sehingga memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi sebagai negara dengan kekuatan yang besar. Dengan posisi yang dimiliki, Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dari interaksi baik itu pada lingkungan nasional maupun global. Sebagaimana diketahui, laut tidak hanya dilihat dari segi fisik dan isinya, tetapi juga dilihat dari segi geopolitiknya. Permasalahan umum terkait keamanan maritim seperti pembajakan, terorisme, penangkapan ikan ilegal, dan perdagangan manusia menjadi perhatian besar pemerintah Indonesia. Perairan Indonesia merupakan salah satu jalur pelayaran internasional, apalagi dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya. Indonesia memiliki menjadi tujuan 4.404 negara lain untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alamnya. Indonesia sendiri merupakan negara yang didukung oleh letaknya yang strategis dan memiliki potensi sumber daya yang sangat kaya, yaitu Istianda 2017 73-75. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara strategi dengan wilayah yang luas. Selanjutnya, pengertian bentuk kerjasama antar negara, pemerintah, dan organisasi mitra di bidang kemaritiman ini mengacu pada berbagai mekanisme kerjasama untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang di bidang maritim. Dalam kerjasama ini, negara, pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat atau mitra bekerja sama untuk mengelola sumber daya kelautan, menjamin keselamatan navigasi, dan melindungi lingkungan laut. Terus di sini ada jenis-jenis kerjasama internasional. Kerjasama internasional di bidang maritim merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan pelayaran global. Berbagai jenis kerjasama internasional yang umum terjalin antar negara antara lain perjanjian bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral. Segala jenis kerjasama memberikan kontribusi khusus terhadap keselamatan transportasi. Peran dan tanggung jawab organisasi non-pemerintah dalam kerjasama kemaritiman. Lembaga swadaya masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kerjasama maritim, khususnya dalam isu perlindungan lingkungan laut dan penanganan bencana laut. Organisasi non-pemerintah seringkali berada di garis depan dalam upaya perlindungan lingkungan dan memiliki kemampuan unik untuk melengkapi upaya pemerintah dan organisasi internasional dalam melindungi ekosistem laut dan merespons krisis laut. Dalam konteks perlindungan ini, lingkungan laut bertindak sebagai pengawas independen yang memantau dampak aktivitas manusia terhadap laut, seperti politik plastik, kerusakan terumbu karang, dan penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Jadi kesimpulan yang saya ambil ini berdasarkan pembahasan mengenai bentuk kerjasama antar negara, pemerintah, dan organisasi mitra di bidang kemaritiman, dapat disimpulkan bahwa kerjasama internasional mempunyai peranan penting dalam meningkatkan keselamatan pelayaran dan melindungi lingkungan laut. Berbagai bentuk kerjasama termasuk perjanjian bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral berkontribusi signifikan terhadap upaya global dalam mengatasi tantangan kelautan. Perjanjian bilateral memungkinkan negara-negara untuk menyelesaikan permasalahan tertentu di perairan bersama. Kerjasama regional memperkuat kapasitas kolektif dan koordinasi di tingkat regional. Dan kerjasama multilateral ini memungkinkan terbentuknya standar internasional yang konsisten dan diterima secara global. Sekian dari saya penjelasan untuk malam ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.